betapa bangganya orang tua kamu. Nanti orang tua kamu nangis-nangis karena kamu akhirnya bisa menjadi anak yang sukses. Hai, Antoni Sarsono di sini. Nah, teman-teman, hari ini aku pengen kasih tahu ke kalian ada 5 buku yang benar-benar bisa merubah hidup aku dan pastinya akan bisa merubah hidup kalian juga. Nah, buku ini adalah buku penting yang bisa membuat saya itu komitmen terus setiap harinya dan bisa membuat saya itu benar-benar strict banget sama properti, senang banget sama properti, dan akhirnya berhasil di properti. Dan saya yakin ketika saya ini baca ini bisa berhasil, ini juga akan berhasil juga ke kalian semua. Ini akan sangat bagus kalau kalian itu masih di usia 17 sampai 18 tahun. Itu bagus banget. Ini cocok banget bukunya. Tapi teman-teman, aku pun sadar akan buku ini, baru baca buku ini tuh usia 20 tahunan. Nah, jadi emang agak sangat terlambat, tapi nggak apa-apa. Terlambat itu tetap lebih baik daripada tidak sama sekali. Jadi buat teman-teman yang usianya 25, 30 tahun itu juga tidak perlu ragu, karena semua umur itu punya momentumnya masing-masing. Kalau muda, mereka bisa prepare, mereka bisa punya mindset yang bagus sejak dini mungkin. Nah, kalau usia 25 sampai 30 tahun biasanya jauh lebih mapan. Jadi modalnya itu udah ada dulu. Kalau 17 tahun, 18 tahun mereka masih punya mindset dulu yang diubah. Mindset dulu yang diubah supaya nanti ketika umur 20 tahunan mereka punya income itu bisa gede banget. Nah, teman-teman, ini adalah 5 buku yang akan merubah hidup kalian untuk bisa menjadi property investor. Nah, teman-teman, buku yang pertama adalah The Secret by Rhonda Byrne. Nah, itu aku gak ngerti ya secara spellingnya gimana. Yang penting namanya bukunya tuh The Secret. Nah, The Secret ini tuh bagus banget untuk ngebentuk suatu mindset supaya always positif. Karena di buku ini tuh menceritakan tentang bagaimana seseorang itu bisa mencapai kesuksesannya dengan cara mereka itu terus-menerus berpikir. Apa yang mereka pinginkan itu dipikirin terus dari pagi, siang, malam itu mikirin terus. Kalau aku bisa mencapainya, nggak perlu tahu caranya, akan ada caranya nanti. Tapi yang penting itu adalah kita tahu dulu kita mau kemana. Misalkan yang diajarin itu adalah kita terus menerus kalau kita pengen Ferrari, ya kita pikir terus Ferrarinya itu. Kita gambar di mindset kita supaya lebih gampang merealisasikan gambarnya itu. Kita tempel poster-poster itu, tempel poster-poster Ferrari di dalam kamar kita. Terus habis itu kita liatin terus. Enggak, satu hari itu paling 5 menit lah, 5 menit kamu luangin waktu, kamu lihat itu, kamu berandai-andai. Jadi jangan cuma gambarnya doang, tapi kamu berandai-andai juga. Ketika kamu megang setirnya Ferrari itu gimana, ketika kamu belok itu rasanya gimana, terus ketika kamu mundur, ngerem, terus kamu bener-bener ngerasain itu. Setiap pagi kamu latihan untuk ngerasain ketika kamu bener-bener dapat barangnya itu. Apa yang akan kamu bilang ketika kamu tutup pintu Ferrarinya, terus kamu bilang, "Pah, akhirnya aku bisa beli mobil ini, Pah." Nah, terus habis itu kamu kasih kuncinya, ini buat punya papa satu, ini punya aku satu. Jadi aku beli 2 Ferrari ini untuk kita bersama. Nah, kalian bayangin itu betapa bangganya orang tua kamu. Nanti orang tua kamu nangis-nangis karena kamu akhirnya bisa menjadi anak yang sukses. Nah, itu dibayangin terus, dipikirin terus. Ini yang ngebentuk mindsetku dari kecil. Itu tuh selalu punya pikiran yang positif. Aku sering banget tuh posting poster-poster yang pengen aku bangun, poster-poster rumah, poster-poster apartemen. Itu aku pengen banget bisa bikin seperti itu. Jadi aku pasang tuh poster-posternya, poster-poster gimana aku bisa memiliki properti pertamaku. Terus aku ngerasain juga gimana kalau misalkan properti ini bisa aku beli di usia umur 20-an. Gimana aku bener-bener akhirnya bisa membuat orang tua aku bangga, bisa bilang ke mereka kalau nih loh, Pak, aku udah berhasil membeli rumah di usia sekian. Dan itu bener-bener works banget. Nah, ini tuh mungkin lebih seperti iman ya teman-teman ya. Mungkin kalau di ajaran agama-agama kalian itu ya kita imani aja gitu loh. Kalau misalkan kita pengen punya sesuatu, ya kita pikir terus sampai akhirnya itu bener-bener dapat gitu loh. Dari sesuatu yang jelas itu, sesuatu yang kita pikir, oh ya ini sudah jelas, sudah sangat-sangat jelas,
itu biasanya kita akan melakukan hal-hal supaya kita bisa mencapai hal itu gitu loh. Misalkan dengan kita tuh ngomongin terus kita pengen punya rumah pertama, kita tuh ngasih tahu ke orang-orang juga, aku pengen loh punya rumah pertama, kriterianya kayak gini. Nah biasanya semakin kita sering pikirin, alam bawah sadar itu kita nggak sadar kita ngomong juga ke orang-orang. Setelah orang-orang dengerin apa yang kita ngomong, mungkin mereka akan anggap ini sebagai lelucon. Tapi ketika ada rumah yang benar-benar sesuai kriteria kamu, mereka akan secara nggak langsung mereka akan ngomong ke kamu, Ton, aku kemarin kayaknya ngeliat ya rumah yang kamu pikirin. Ton, kayaknya aku ngeliat ya peluang-peluang yang kamu pikirin. Nah, itu benar-benar bisa ngebentuk mindset seseorang supaya benar-benar fokus ke situ terus. Makanya kita harus selalu membayangkan apa yang akan kita dapatkan di masa depan itu. Nah, yang kedua, ini tuh juga penting banget bukunya. Kedua ini adalah buku Rich Dad Poor Dad. Kalau bisa kalian beli semua bukunya deh, karena bukunya itu semuanya keren banget. Tapi sebenarnya yang paling penting itu adalah buku ini tuh adalah buku finansial pertama yang menurutku paling worth it ya, karena sebenarnya semua buku-buku finansial itu kebanyakan copy paste dari materinya si Rich Dad Poor Dad ini. Nah, tapi teman-teman kalau misalkan kalian bener-bener pengen belajar tentang finansial, belajar di Financial Rich Dad Poor Dad, karena dia tuh keren banget, bahasnya tuh ngebentuk mindset banget lah. Nggak ada orang yang bisa menjelaskan sebagus si Robert Kiyosaki ini. Ya bukunya tuh bener-bener ngajarin bagaimana sih cara uang bergerak, bagaimana caranya kita itu menjadi orang kaya, bagaimana caranya orang-orang yang SD-nya, SMP-nya, SMA-nya tuh nilainya jelek akhirnya berhasil di dunia pekerjaan. Sedangkan yang nilainya bagus di SD, SMP, SMA ternyata nggak berhasil di pekerjaan. Nah itu tuh dijelaskan kenapanya. Itu juga sangat penting buat kita mengerti tentang finansial. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting. Jadi kalau kalian benar-benar pengen menjadi investor properti, itu kalian harus baca yang namanya buku Nothing Down, teman-teman. Ini by Robert G. Allen. Dan ini menurutku sangat-sangat penting banget. Ini paling penting lah. Buku ini adalah yang paling tentang propertinya. Dan semua tentang investasi properti itu dijelaskan step by stepnya itu sangat-sangat detail. Dan ini sangat relevan, walaupun buku ini adalah buku di Amerika, tapi sangat-sangat relevan di Indonesia juga, karena ini tuh berlaku internasional. Paling yang membedakan itu adalah pajaknya aja. Cuman sisanya itu sangat-sangat relevan. Gimana cara kita mencari properti murah, gimana cara kita cari properti yang benar-benar under value, itu semua diajarkan di sana. Nah, semuanya buku-buku Indonesia yang mengajarkan tentang properti itu sebenarnya mengikuti Robert G. Allen bukunya itu. Jadi kalau misalnya kalian sudah baca bukunya itu, menurutku kalian sudah dapat banget intisari dari permainan properti. Walaupun kalian cuma mengerti properti setingkat investor properti ya, developer itu beda lagi, permainannya gamenya beda lagi. Jadi kalian nggak bisa belajar. Tapi kalau kalian mau mulai dengan budget yang minim, pengalaman yang minim, menjadi investor properti adalah pilihan yang sangat-sangat cerdas. Dan menurutku ini bisa membuat kalian tuh sangat-sangat kaya kok lewat investor properti ini. Dan kemudian buku yang keempat yang menurutku sangat penting itu adalah How to Talk with Anyone by Dale Carnegie. Ini benar-benar penting banget bagi teman-teman yang nggak suka ngobrol. Ini penting banget bukunya, karena dulu aku pun juga nggak gitu suka ngomong. Buku ini tuh bener-bener membuat aku tuh jauh lebih percaya diri gimana caranya aku tuh bisa ngomong nyambung dengan orang. Karena dulu tuh ya, jujur aja aku SMP tuh sangat-sangat sedikit temennya, karena nggak gitu bisa ngomong sama teman-temanku, nggak gitu bisa nyambung. Tapi setelah aku baca bukunya ini, kurang lebih waktu SMA, aku ngerasa setelah aku baca buku ini, aku jadi lebih ngerti cara ngomong sama orang, gimana kita itu nggak nyela kalau ngomong sama orang, gimana kita itu bener-bener bisa jauh lebih nyambung sama orang. Itu bukunya Dale Carnegie ini bener-bener ngubah banget. Jadi mindset yang dulu kalau ngomong itu harusnya kayak gini, ternyata tuh semuanya salah semua. Setelah baca buku Dale Carnegie, aku jadi jauh lebih mengerti lawan bicaraku itu seperti apa. Aku bisa menganalisa kira-kira orang ini suka diajak ngomong itu yang seperti apa gitu. Nah, itu penting banget karena di setiap permainan investor properti dibutuhkan negosiasi tingkat tinggi. Dibutuhkan kalian itu ngobrol sama orangnya, kalian deal-dealan harganya itu harus negosiasi. Dan ini makanya penting banget bukunya. Kalau kalian nggak bisa dapat connectivity-nya antara kalian dengan si
seller, ya kalian nggak bakal bisa dapat gitu loh. Kalian harus dapat dulu antara penjual dengan kalian, itu harus dapat connectivity-nya itu. Setelah kalian bisa connect, nah penjual akan menjual propertinya dengan harga lebih murah, dan mungkin yang kalian tawar itu akan dikabulkan. Jadi penting banget untuk kalian baca buku yang keempat ini. Nah, kemudian yang kelima, yang paling penting ini adalah Marketing Revolution by Tung Desem Waringin. Menurutku, gimana aku akhirnya bisa menjual properti itu dengan mudah, gimana aku bisa menjual F&B itu dengan mudah, itu semua ajaran-ajarannya ada di bukunya Tung Desem Waringin. Itu buku marketing yang menurutku paling bagus se-Indonesia. Dia bener-bener ngulas gimana orang itu berpikir tentang diskon, gimana orang itu berpikir kalau kita beli itu kok ngerasanya pinter banget gitu loh, kalau nggak beli malah justru goblok banget. Nah, itu bener-bener diajarkan, dikulas abis di buku Marketing Revolution. Nah, ini penting banget buat kalian ya. Jadi yang kayak misalkan gini, misalkan kayak diskon 50% dengan buy one get one itu sebenarnya sama, tapi pembeli akan lebih suka ngelihat iklan yang buy one get one karena dia akan ngerasa bisa beli dua dengan harga yang lebih hemat. Tapi teman-teman, diskon 50% itu sebenarnya kan sama kan teman-teman. Nah, tapi orang itu jauh nggak mau memilih yang ini loh teman-teman. Jadi bedain ya, kita dibawa mindsetnya itu sesuai dengan mindset para marketer. Jadi penting banget buat kalian itu baca Marketing Revolution. Kebanyakan orang tuh malah diskonnya 50%. Sebenarnya akan lebih bagus kalau itu buy one get one. Karena apa? Karena itu lebih bagus bahasanya ketika disebutkan ke pembeli, dan juga ketika kalian buy one get one itu kalian sudah menjual dua produk dibandingkan kalian hanya diskon 50%, kalian cuma menjual satu produk. Dan ini penting banget. Ini penting banget buat teman-teman ketahui juga, dan di sana tuh masih banyak diulas bagaimana sih kita bisa membuat paket bundling yang sangat-sangat menarik. Gimana caranya kita bisa membuat angka yang sangat-sangat fantastis sampai-sampai orang-orang itu nggak mau menolak penawaran kita. Dan ini penting banget. 5 buku ini yang benar-benar merubah hidup aku, dan ini akan bisa merubah hidup kalian juga. So pastikan kalian beli 5 buku ini. Aku nggak mendapatkan apapun dari sini, bahkan aku nggak kenal orang-orangnya kecuali yang pertama, kecuali yang kelima, yaitu Tung Desem Waringin. Sisanya aku ada yang kenal, tapi menurutku buku ini tuh benar-benar ngubah mindsetku banget, dan aku tidak dapat royalti apapun dari sini. Ini hanya khusus buat kalian yang benar-benar pengen menjadi investor properti. So teman-teman, gitu aja dulu. Thank you for watching. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jika kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe video kali ini. Thank you teman-teman, and I'll see you in the next video. See ya guys.